Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara bisa nyanyi lagu ini, nyanyi ya sama saya ya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Lagu ini apa ya? Yang nulis saya yakin, atau yang menciptakan lagu ini saya yakin itu merasa dirinya bukan apa-apa, belum bisa balas segala kebaikan Tuhan, punya utang budi yang banyak sama Tuhan. Ya, lagu yang termasuk lagu yang paling buat saya touch gitu ya, tersentuh ya. Karena sampai detik ini juga saya masih merasa jauh lah ya dari berbuat apa ya yang bisa nyenengin Tuhan gitu ya. Jadi ya gak sering kalau kita nyanyi imam musik mimpin lagu ini, WL nyanyi lagu ini di mimbar sebelum khotbah ya. Biasanya saya langsung udah berkaca-kaca karena ya lagu ini siap nyanyi ref ya, dengan apa kan ku balas. Itu kayak bener-bener gitu, mau bayar pakai apa gitu ya. Ya pelayanan sehebat apapun nggak bisa balas juga.
kayak susah gitu. Dan nggak mungkin kita bisa balas kebaikan Tuhan. Ya. Ada nggak yang mau sharingin soal lagu ini gitu? Ya itu akhirnya memfokuskan diri untuk melayani Tuhan, mau pakai hidup kita ini untuk melayani Tuhan, karena mau balas pakai apa gitu, semua dari Tuhan, semua Tuhan yang berikan buat kita, yang kita bisa pakai ya hidup ini untuk Tuhan gitu. Kalau aku sih itu maksudnya ya benar-benar dalam seluruh hidup itu coba melayani Tuhan gitu. Dalam aktivitas sehari-hari sekalipun pakai semuanya itu ya memang ya ini Tuhan yang aku bisa lakukan buat membalas semua kebaikan Tuhan gitu. Ya lakukan semuanya itu walaupun berat atau apa, tapi kadang makasih Tuhan gitu untuk ya itu yang bisa kita kerjakan. Ya apalagi kalau gue kan pernah cerita tuh. Saya saudara tuh saya lahir dari keluarga Kristen. Ya, kalau ngomongin masa lalunya, orang tua saya, ibu saya tuh lahir dari keluarga Kristen, bahkan mbah saya itu pernah memberikan tanahnya untuk gereja. Mbah buyutnya saya itu yang membangun gereja itu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kampung Kunjang di Kediri, Wates, ada gereja GKJW Kunjang, ya itu mbah buyut saya yang bangun, ya. Terus kalau bapak saya memang dulunya kejawen, tapi ketika nikah dengan ibu, bapak saya dibaptis, percaya Tuhan, dan bahkan kalau mau jujur, bapak itu lebih gimana gitu, ya, dia lebih pelayanan. Bapak saya pernah jadi diaken, penatua gereja beberapa periode, saudara, sampai akhir matinya dia melayani Tuhan. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen, tapi saya melayani juga, aktif di kaum muda, guru sekolah minggu. Sejak saya SMP kelas 3 udah guru sekolah minggu, saudara. Ketika masuk pemuda juga pelayanan, tapi ya tadi, kalau sudah sering dengar ngikutin pelayanan saya, ya, saya pacaran ceritanya dulu kan sama perempuan cantik, orang Padang, bapak ibunya haji, perempuannya putih. Kan saya sudah bilang gitu, ya, kalau wajah relatif, tapi kalau putih itu harus, karena saya ingin memperbaiki keturunan. Jadi saya suka sama dia, saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, saya nggak mau kehilangan dia. Saking nggak mau kehilangannya, saya sering bohongin orang tua, ya. Enggak pacaran gitu ya, cuma deket doang gitu ya, tapi pacaran. Sampai akhirnya SMA selesai, dia kuliah di Akademi Sekretaris, saya kuliah di daerah Grogol. Saya sering main ke Kalimalang, kampusnya dia di situ, nggak bisa terpisahkan lah gitu. Sampai belajar, saudara, ya belajar ya belajar bahasa Arab begitu ya, belajar juga cara doa sembayangnya mereka. Intinya saya itu Kristen tapi menikam Tuhan dari belakang, kurang lebih begitulah. Saya tinggal satu langkah lagi, itu sah secara hukum agama mereka ninggalin Tuhan, dan mungkin disebut mu'alaf, saudara. Tapi Tuhan tiba-tiba bisa ubah gitu. Dengan sesuatu yang menyakitkan hati saya. Putus dengan perempuan itu. Ya habis putus saya ya stres lah gitu ya. Tapi saya puji Tuhan tolong saya menyalurkan stres saya bukan ke hal-hal yang negatif, tapi ke gereja. Singkat cerita saya bertobat. Nah, pertobatan saya di usia 27 tahun. Dan puji Tuhannya nggak butuh lama, saudara. Tuhan bikin roh saya menyala-nyala, dan akhirnya saya memberikan hidup saya untuk sepenuhnya melayani Tuhan. Masuk sekolah tinggi teologi ya, program STH di sebuah STT yang baru saat itu berdiri, tempat saya bertobat di gereja lama saya. Nah, dari situlah, dari saya bertobat sungguh,
sambil belajar teologi, sambil belajar dari dosen-dosen, pendeta-pendeta senior, apa itu melayani, apa itu Kristen, bagaimana mencintai Tuhan dan lain sebagainya. Saya di dalam hati tuh mikir gitu ya, gila pantas nggak ya gue tuh melayani gitu ya. Sampai suatu ketika, ini tahun pertama kita kuliah, mission trip ceritanya yang mission trip, kebetulan mission tripnya ke Blitar, jadi ke gereja yang kebetulan sampai sekarang hubungan saya dengan gembala gereja di Blitar dalam hal ini Baik. apa saya manggilnya Om Heru ya. Ya Om kalau denger shalom gitu ya. Ya dekat gitu sama Om Heru, sama keluarga besar di Blitar itu dekat ya. Ya tapi seneng, exciting pelayanan pertama kali dan ada kesempatan untuk naik mimbar untuk pertama kali resmi ya, meskipun masih jadi mahasiswa belum pendeta saat itu. Tapi tadi pas sudah di Blitar kebetulan ada KKR Natal, saudara. Om Heru yang khotbah. Jadi kami di belakang ya, istilahnya ya bukan panitia karena bukan jemaat dan pekerja gereja itu, hanya baru sebagai tamu, tapi karena ada tuan rumah bikin acara ya ikutlah ya, ikut-ikut bantu. Nah, pas acara H tentu Pak Abi pakai baju resmi, jas saat itu pakai dasi ya. Saya masih ingat banget itu ketika itu Om Heru habis khotbah terus altar call, saudara. Pas altar call dia nengok kiri nengok kanan, dia ngeliat muka saya lagi tatapan mata sama dia juga karena saya lagi memperhatikan dia, terus dia manggil, "Sini Sen." Saya pikir saya mau diapain gitu ya, dipanggil, terus saya dikasih minyak sama dia, minyak urapan saat itu. "Yuk doain." Nah itu saudara, itu saya gemeter minta ampun tuh. Karena tadi gitu ya, pertobatan saya begitu cepatnya langsung memberikan diri untuk melayani Tuhan dan mau di STT. Jadi kurang lebih itu jaraknya antara saya diputusin ya sama dengan kesempatan doain itu ya cuma 2 tahunan, saudara. Jadi memori masih ada, terus pikiran bahwa saya pernah baca ayat-ayat suci agama lain itu masih ada gitu ya. Terus nggak ada berasa apa-apa tuh? Nah justru itu gue bergumul tuh gitu kan, aduh Tuhan gue layak nggak nih berdiri di mimbar ini? Suruh doain lagi, mana pas di depan saya itu ya mbah-mbah tua, saudara. Ya, jadi ada etika, ada kegelisahan, ada layak nggak saya? Ya, saya kalau di otak saya dulu, istilahnya kalau ada pencucian dosa gue tuh belum dicuci pakai rinso yang super gitu, masih pakai B29, jadinya belum bersih, layak nggak nih? Butuh waktu lagi nggak gitu ya? Tapi ya doain gitu ya. Jadi sampai sekarang pun, saudara, ya, saya tuh makanya punya komitmen pribadi sama Tuhan. Ya, gue janji Tuhan nggak akan pernah lagi tikam Tuhan dari belakang dalam sikap hidup saya, dalam ekspresi saya, dalam apapun. Sebab saya menyadari bahwa berdiri sebagai pelayan Tuhan, apalagi berdiri di mimbarnya Tuhan, tuh saya sebenarnya nggak layak, saudara. Kalau mau ukur-ukur, makanya kalau saya ngiri ada pendeta bilang, saya tuh nggak pernah dosa sejak kecil, saya tuh jarang berbuat dosa. Saya tuh semakin kecut gitu, karena saya bilang, saya bukan pezina, bukannya pembunuh, bukannya koruptor, tapi ya tadi, saya pernah hampir tinggalin Tuhan. Tinggal selangkah lagi saya udah tinggalin Tuhan, dan berkali-kali dalam ucapan saya akan keluar dari Kristen. Itu terucap dari bibir saya, saudara, kepada kekasih saya saat itu. Jadi ketika berdiri di mimbar tuh sampai sekarang tuh itu. Makanya kalau nyanyi lagu ini kan lu sering lihat kan, gue kaca-kaca kadang-kadang tersekat gitu ya. Karena ya, meskipun orang bilang, Pak Seno pelayanannya keren ya, dipakai Tuhan, tapi tetap aja tuh perasaan belum apa-apa karena kemurahan Tuhan. Karena sebenarnya kalau mau jujur, kalau saya Tuhan, ya Seno tuh dilempar di neraka paling tingkat terparah, saudara ya. Ya, tapi ya karena kebaikan Tuhan. Ya saya yakin banyak lah yang lagi denger ini juga merasa dirinya seperti itu ya. Bahwa nggak layak lah, punya masalah kelam lah. Lu pernah ngebunuh orang? Enggak. Silvi orangnya lempeng-lempeng aja ya. Tapi saya banyak lihat orang, saya belum layak Pak, saya belum pantas Pak ya. Nah, terus juga mungkin ada kebalikannya juga, orang terlalu percaya diri gitu ya. Wah saya emang bisa begini, petentang-petenteng gitu. Padahal kalau mau jujur kehebatan dia pun nggak bisa balas. Siapa kita dibanding Paulus misalnya? Ya Paulus kan pernah bilang, aku melupakan apa yang di belakangku, ya, menganggapnya seperti sampah. Aku seolah-olah belum pernah mendapatkan apa-apa. Aku berlari-lari, bermukul
bertinju, ya, berlari, sampai aku berusaha yakin sampai ke garis finish. Jadi sama-sama kita semua di sini. Ini pesan lewat lagu yang sangat dalam bagi saya. Supaya kita semua, saya sama Silvi dan saudara yang ngikutin program ini, untuk benar-benar memahami diri bahwa sepanjang hidup ini kita berhutang sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah angkat kita jadi anaknya. Ya, Tuhan sudah buat kita jadi biji matanya. Tapi mestinya sikap berhutang kepada Tuhan itu harus, karena kita ini sebenarnya adalah umat tebusan. Kita ini milik setan tadinya. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tiba-tiba dia mau korbankan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib bagi kita. Ini sesuatu yang mahal. Ya, makanya kita berusaha terus untuk memperbaiki diri. Jangan pernah puas. Jangan kendur semangat dalam imanmu. Jangan kendur dalam peribadahanmu kepada Tuhan di zaman situasi yang berat seperti ini. Ya, apalagi saya dengar belum lama ini ada petinggi di negeri ini berkata, untuk konteks Indonesia COVID selesai mungkin di pertengahan 2022, saudara, berarti 1,5 tahun lagi. Ya, masih panjang pergumulan kita sebagai orang Indonesia menghadapi COVID-19 ini. Tapi ya itu, ya, meskipun masalah berat kayak apapun, percayalah bahwa Tuhan gak tinggalkan kita dan Tuhan pasti tolong kita. Ya, makanya rasa utang budi sama Tuhan, rasa belum beri kepada Tuhan dengan yang baik itu harus ada supaya kita tidak pernah berpuas diri. Ya, sikap rendah hati seperti itulah yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Nyanyi lagu refnya aja kali ya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya sama Silvi minta izin, Tuhan Yesus memberkati.